SMP Angkatan 7 Kabupaten Karangasem berasal dari SMP Negeri 5 Kubu. Hari ini saya ditemani oleh teman saya, Pak Ketut Ice. Beliau adalah guru matematika di SMP Negeri 5 Kubu. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana nih kabarnya Bapak hari ini? Astagfirullah, baik-baik saja Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Baik juga Bapak, Astagfirullah. Hari ini kita akan percakapan pra-observasi ya Bapak ya. Sebelum nantinya saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi Bapak. Adapun tujuan kita melakukan pra-observasi sebelum supervisi ini, yaitu yang pertama itu untuk mengetahui atau mengevaluasi proses jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi itu sebagai persiapan Bapak sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga melakukan pembelajaran yang terbaik bagi murid Bapak. Pun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama ini Bapak berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Bapak dapatkan untuk berikutnya untuk ketika kita supervisi nanti? Ya, baik, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, yaitu di sini ada dua tujuan, yaitu yang pertama melalui kerja kelompok, siswa mampu menentukan luas permukaan balok dengan benar. Menentukan luas balok dengan benar. Ya, itu yang pertama tujuannya. Kedua, dengan menggunakan LKPD, jadi siswa bisa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan balok dengan benar. Baik, berarti Bapak tujuan yang pertama itu menentukan luas balok dengan benar. Ya, kemudian yang kedua itu dapat menyelesaikan ya. Siswa dapat menyelesaikan luas balok dengan benar. Ya. Oke, baik Bapak. Nah, bagaimana nih dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai? Oke, untuk area pengembangan nanti saya menggunakan dua, yaitu di pengetahuan dan keterampilan. Yang di pengetahuan nantinya siswa itu mampu menentukan luas permukaan balok dengan benar. Sedangkan yang di keterampilan nantinya siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan balok dengan benar. Saya juga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses. Jadi untuk area pengembangannya itu Bapak menggunakan pengetahuan, menuju pengetahuan ya Pak ya, pengetahuan dan keterampilan. Kemudian Bapak juga mengaplikasikannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik Bapak. Nah, saya juga ingin mendengar bagaimana rancangan yang akan Bapak lakukan di kelas. Mungkin dari strategi, dari modal pembelajaran, ataupun dari metodenya yang akan Bapak lakukan nanti di kelas. Oke, baik. Untuk strategi nantinya yang digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan minat belajar siswa. Dan untuk model, saya akan menggunakan model PBL berbasis masalah. Untuk metode, saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan nanti. Baik Bapak, jadi Bapak akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana di situ juga akan ada pembagian kelompok ya Pak ya, dengan strategi PBL, metode pembelajarannya pakai PBL, metodenya itu juga model yang menggunakan apa itu namanya, model menggunakan model PBL berbasis masalah, kemudian juga metodenya juga menggunakan diskusi kelompok ya Bapak. Oke, baik Bapak. Berikutnya nih Bapak, bagaimana ini tentang media pembelajarannya? Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di kelas? Baik, untuk media saya akan menggunakan LKPD, PowerPoint, dan juga saya akan menggunakan laptop di sini. Oke, berarti Bapak menggunakan media LKPD, PowerPoint, juga laptop. Ya, lebih bagus kelihatan nanti tampilannya. Untuk tampilan, Iya, tampilan. Jadi siswa ya, tertarik ya Bapak ya. Tertarik dia nanti. Berikutnya Bapak, kira-kira nih kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di kelas apa, kemudian jam berapa dan hari apa?
kebetulan saya ada jadwal di sini yaitu hari Senin dan hari Selasa. Senin Selasa. Lebih bagusnya nanti kita di hari Selasa yaitu di kelas 8C. Itu ada hari Selasa jamnya jam 4.5. Jam keempat Ya, lima nih jam Bapak. 4 jam 5. Berarti jam keempat lima saya akan datang ke kelasnya Bapak. Kemudian kita akan melakukan supervisi kelas ya Pak ya. Saya akan melihat dan mencatat kira-kira hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bapak. Nah, nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan kembali ya Bapak ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar prakteknya Bapak ini. Dari apa yang kita lakukan ini Bapak, apa yang sudah Bapak dapatkan dari pembicaraan kita hari ini Bapak? Dari kita percakapan hari ini, saya di sini adalah mendapatkan gambaran mengenai media apa, terus bagaimana prosesnya yang akan saya terapkan nanti. Dengan gambaran ini, saya bisa mempresentasikannya nanti ketika kita sudah mulai observasi di kelas. Baik Bapak, makasih ya Bapak ya. Pak sudah mau berbicara-bicara mengenai kegiatan pra observasi kita hari ini, dan sampai jumpa pada kegiatan kita di kegiatan observasi nih, sama kegiatan pasca observasi. Oke, baiklah, demikian observasi pra observasi yang hari ini kita lakukan. Sampai bertemu lagi di kegiatan pasca observasi dan observasi kelas. Om Santi Santi Santi. Selamat siang Dede. Selamat siang. Mana kabar semuanya? Baik. Belajar itu lebih nyaman ya. Kalau seperti ini silakan sehari-hari seperti kuliah pada apapun ya, terus silakan sebelum kita ke mata pelajaran selanjutnya, jadi mari kita pejamkan mata ini. Jadi sekarang ada sistem stop ya, bukan stop berarti stop diam, stop tidak ngapain, stop duduk dengan baik, kalau depan tangannya seperti ini, baik saja. Habis itu tutup mata, oke, tarik nafas sedalam-dalamnya, rasakan apa yang adik-adik rasakan. Diam nafas dulu, tarik nafas, habis itu hembuskan, rasakan apa yang dikeluarkan. Tarik nafas lagi perlahan-lahan, rasakan lagi apa yang ada dirasakan. Keluarkan lagi, tarik nafas lagi. Masih hanya itu saja. Jadi apa yang ada dirasakan,
tadi ketika adik-adik menahan nafas, ada enggak? Ketika adik menahan nafas, ada cara yang baik jawaban adik itu adalah tidak akut, maksudnya tidak akut. Jadi itulah sehari-hari dari aktif di rumah juga bisa seperti itu. Sebelum tidur silakan sama juga. Sebelum masuk ke sekolah bisa juga. Ya, sudah. Oke. Jadi kita sudah ada sistem stop. Sekarang kita lanjutkan dengan materi baru, yaitu dengan materi apa sekarang? Ya, balok. Oke. Kemarin kita sudah di materi balok yaitu dengan busur-busur. Sekarang kita adalah di jaring-jaring dan luas permukaan. Oke. Jadi sayangkan video kita menunjukkan luas permukaan balok ya. Sebelum kita mulai ke materi, silakan adik-adik bisa berbentuk kelompoknya dulu. Di sini ada 4, ada 3 juga boleh. 2, 3, 4, 5 kelompok aja deh. Silakan. Bentuk kelompok dulu. Tadi kita tahu. Pakai kursi aja di sini. Jangan ada pakai meja, pakai kursi aja. Kelompoknya masing-masing. Oke, jadi kegiatan kita adalah di kelompok masing-masing nanti ada 2 kelompok yang menyimak video di depan. Silakan ada nanti yang 2 kelompok buat dari seperti yang ada di baca dan juga yang kemarin bapak kasih tahu caranya untuk mengukur panjang, lebar dan berapa panjang nanti tangannya juga harus sama. Kedua silakan. Oke, bismillah. Kita benar sama. Oke. Jangan bapak masing-masing. Jadi bapak kasih KPD kemudian KPD dan menentukan luas permukaan. Silahkan dikerjakan dan diisi jawaban atau nomor normal. Oke, ini dia udah selesai, bapak sudah masuk gambarnya. Coba dilihat. Ini sekarang jaring balok. Ini ada bapak bawah jaring. Ya, seperti kubus juga sama. Kalau balok bidangnya berbentuk apa? Kemarin bidangnya persegi panjang. Kalau kubus persegi. Nah, sekarang yang berhadapan ini bidangnya sama. Ya, karena bidang. Ya, kalau lusuk baru panjang. Oke. Jadi inilah sama seperti di buku paket adik. Silakan 2 kelompok membuat jaring balok. Oke. Ingat panjang, ingat berapa misalkan pakai 10 panjang ini. Jadi yang berhadapan panjangnya sama 2 10 cm, 10 cm, 10 cm. Terus kalau lebar misalkan pakai 6, berarti lebar sini juga sama. Ya. Di sana membuat jaring balok sama seperti yang tadi. Oke. Jadi di sini lanjut lagi sambil menonton video sambil melakukan kegiatan membuat jaring balok. Luas permukaan balok di sini nanti ada kelihatan. Karena sisi atas juga sama sisi bawah, maka sisi atas luasnya juga. Sisi depan luasnya P. Ini juga akan sama dengan sisi belakang. Sisi kanan luasnya L kali P. Ini juga akan sama dengan sisi kiri.
Siapa yang mau mengerjakan di depan? Yang mau presentasi ke depan, silakan. 1, 2, 3, 5. Oke, silakan dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju 1 orang. Yaitu nanti ini maju silakan. Oke. Bisa di sebelah kanannya. Yang lainnya bisa diperhatikan ke depan. Nanti kalau ada yang salah bisa adik-adik memberi masukan. Kalau mau pas jawabannya bilang pas, kalau ada yang salah. Dari rumus sudah pas. Ya, tepuk tangan dulu ya. Ya, oke, dari kelompok 1, 2, 4, dan 5 bagaimana dengan presentasi dari kelompok 3? Jawabannya benar ataupun mana yang salah? Benar, oke, catat ya. Kita sama-sama dari rumus ya. Oke, 2, kita dalam rumus ada angka 2, panjangnya adalah 10, lebarnya adalah 5, jadi 10 kali 5 50. Oke, panjang kali tinggi, panjangnya adalah 10, tingginya 4, jadi hasilnya adalah 10 kali 4, 40. Tambah 5 dikali 4 dan lebar 5 tinggi 4, jadi 5 kali 4 20. Tambahkan dulu seperti tadi. 50 tambah 40 tambah 20. Ya, 90 tambah 20 110. Kita buat 110 di sini. Ya, nah, kali 2. Ya, terima kasih banyak. Sudah pas ya. Oke. Kali segi panjang. Rumus 2 persegi panjang. Rumus persegi panjang, bukan rumus baloknya, belum. Persegi panjang. Ya, panjang kali lebar. Itu kalau dia P sama L, ya, pada bawah ada P, ada L, berarti panjang kali lebar. Ini sama atasnya apa itu? Ada juga sama dia. 2 kali panjang lebar ditambah 2 kali panjang ini sama 2 kali tidak, sehingga dikeluarkan angka 2. Data kedua kali di dalam kurung ada LT, sehingga itu adalah luas daripada permukaan balok. Jadi kesimpulannya adik-adik di sini sudah bisa menentukan luas permukaan balok. Jadi mungkin nanti di rumah ada kali berbentuk balok, boleh adik-adik untuk luas. Ya. Jadi untuk minggu depan kita melakukan dengan volume, ya, menentukan volume balok. Untuk pekerjaan di rumah silakan dibuka LKS
Ya, silakan dibuka LKS. Ya, buka LKS tentang luas ya, yaitu di halaman 33, yaitu yang penilaian pengetahuan halaman 33. Ya, yang nomor 3, 4, dan 5. Ya, silakan dikerjakan nanti di rumah. Ya, oke, silakan. Karena kita udah selesai di luas permukaan balok, waktu udah mau habis, jadi karena waktu udah mau habis, kita mau berak, tidak bisa menit, jadi kita bisa akhiri kali ini dengan luas permukaan balok. Kita lanjutkan dengan terima kasih. Kita lanjut. Silakan. Kembali kepada ke depan. Ini silakan ke ya. Om Swastiastu. Berjumpa lagi dengan saya, Nima Dewi Tnyani, CGP Angkatan 7 Kabupaten Karangasem, berasal dari SMP Negeri 5 Kubu. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Ajar praktek saya, Bapak Dayo, dan teman saya, Bapak Ketut Kecil. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah kita kemarin sudah melakukan kegiatan pra observasi dan observasi di kelas. Oke, Om Swastiastu Bapak. Selamat siang Bapak. Oke, baik, hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ya Bapak ya. Setelah kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi kelas dan pra observasi. Oke Bapak, untuk kegiatan hari ini nih Bapak, apa yang ingin Bapak dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Terima kasih Bu. Sebenarnya saya ingin mendapatkan masukan dari Ibu mengenai apa yang sudah saya lakukan di kelas, dalam pembelajaran di kelas, yaitu agar kedepannya saya bisa mendapatkan pembelajaran yang saya lakukan bisa terlaksana lebih baik, itu maksudnya. Oke Bapak, Ya, jadi sebelumnya saya lakukan. jadi Bapak ini mendapatkan masukan dari pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin, Ya. agar pembelajaran ke depannya bisa Bapak lakukan lebih baik lagi nih Bapak. Oke, baik Bapak, untuk perasaan nih Bapak, setelah Bapak melakukan kemarin kegiatan observasi, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Perasaan saya sekarang itu sangat lega sekali. Kenapa seperti itu? Karena di sini saya akan bisa mengetahui apa yang harus saya lebih baik lakukan ketika sudah diobservasi kemarin. Oke, jadi perasaan Bapak hari ini lega ya Bapak ya, karena sudah kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi ya. Apakah semua rencana yang sudah Bapak rencanakan itu sudah terlaksana Pak kemarin dalam kegiatan observasi kemarin? Kalau menurut saya sih sudah Bu. Kenapa seperti itu? Karena semua rencana kemarin saya sudah laksanakan dengan baik. Oke, jadi rencana yang sudah direncanakan sudah terlaksana ya Bapak ya, dengan baik. Kemudian Bapak, apakah tujuan pembelajarannya itu juga sudah tercapai Bapak kemarin? Tujuan pelajaran itu sudah tercapai. Saya menggunakan 2 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah siswa mampu menentukan luas permukaan balok dengan benar, dan yang kedua itu adalah tujuan yang kedua, siswa itu mampu menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan luas permukaan balok dengan benar. Baik Bapak, jadi kemarin tujuan pembelajaran juga sudah tercapai ya Bapak ya, di mana Bapak mempunyai 2 tujuan, yaitu yang pertama itu siswa mampu menentukan luas permukaan balok dengan benar, dan yang kedua siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan balok dengan benar ya Bapak ya. Nah Bapak, bolehkah saya menyampaikan hasil observasi saya kemarin Bapak? Iya pasti boleh Bu, silakan agar saya lebih tahu mana yang kurang, mana yang harus benar-benar diperbaiki. Oke Bapak, jadi hasil observasi saya kemarin ya Bapak ya, ketika kita melakukan observasi, untuk rencana pembelajaran Bapak sudah melaksanakannya dengan semua rencana sudah terlaksana dengan baik ya Bapak ya.
tujuan juga sudah tercapai dengan baik. Jadi ada 2 tujuan kemarin, yaitu menentukan luas permukaan dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan balok dengan benar, juga sudah tercapai. Kemarin juga ketika pembelajaran atau observasi, Bapak juga sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak ya, di mana pembelajarannya itu berdiferensiasi konten. Ini Bapak membagi kelompok menjadi 3 kelompok sesuai dengan minat siswa. Ada kelompok visual, ada kelompok auditory ya, ada kelompok kinestetik. Bapak juga kemarin juga sudah melakukan pembelajaran sosial emosional ya Bapak ya, di mana Bapak melakukan teknik stop. Nah, itu juga sudah baik Bapak. Oke, sudah baik. Tapi menurut Bapak nih, apa yang sudah baik dan perlu dipertahankan Bapak dari kegiatan kemarin Bapak observasi? Kita observasi. Oke, di sini saya merasa sudah baik saya rasakan karena saya sudah menerapkan yaitu memakai 3 Pembagian kelompok ya. kelompok. Yang pertama ada kelompok nanti di saya memakai visual, terus kelompok auditori dan kelompok kinestetik. Di sini saya udah tahu karena udah sebelumnya saya sudah kasih soal dari permasalahan, jadi setiap kelompok sudah tahu bahwa ini kelompok visual, ini kelompok auditori. Ya udah, ya itu dulu saya laksanakan, sehingga observasi ini saya sudah langsung bisa mengetahui ini kelompok visual, ini kelompok auditori, dan ini kelompok kinestetik. Oke, baik, luar biasa sekali Bapak. Jadi yang sudah baik itu yang menurut Bapak itu sudah melakukan pembagian kelompok sesuai minat, di mana sebelumnya Bapak juga sudah melakukan tes diagnostik ya Bapak ya. Oke, terus Bapak, kalau yang menurut Bapak kurang baik nih Bapak, perlu diperbaiki. Nah, ada sih sebenarnya, karena saya waktu itu keselip alat peraganya. Alat peraga yaitu yang alat yang bentuk balok, yang bentuk nyata, yang konkret. Kalau itu udah ada, jadi bahwa siswa itu bisa mengetahui inilah alat peraga daripada bentuk balok. Dan juga di sini saya juga merasa perlu mengembangkan pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi, proses dan produk. Jadi yang kemarin Bapak anggap kurang itu adalah Bapak kemarin tidak menyelipkan benda konkret ya Bapak ya, ketika pembelajaran kita kemarin ya. Terus juga Bapak juga ingin melakukan pembelajaran lagi ya, ingin mencoba pembelajaran dengan berdiferensiasi proses dan produknya Bapak ya. Oke. Terus Bapak, strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk menanggulangi masalah tersebut Bapak? Yang Bapak anggap untuk menanggulangi masalah ini biar bisa berjalan dengan baik, saya akan bisa menggunakan benda konkret di sini, yaitu yang berbentuk balok di sekitar kita. Nah, ketika pelajaran nantinya, dengan adanya benda tersebut, siswa pasti melihat dan bisa memegang bahwa inilah benda nyata yang berbentuk balok. Sehingga siswa itu bisa nantinya mengetahui atau menentukan luas permukaan balok. Jadi nanti Bapak akan menggunakan benda konkret tersebut ya Bapak ya, agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik ya. Jadi benda konkretnya itu di sekitar kita ya Bapak ya? Iya, setelah pasti di sekitar kita. Ada strategi lain lagi nggak Bapak yang akan Bapak lakukan? Strategi yang saya akan lakukan adalah yang pastinya saya juga akan mengupgrade diri saya dengan mengikuti pelatihan di PMM nantinya. Nah, di sini agar pembelajaran di kelas lebih menarik, karena di sini di PMM itu sekarang sudah maju, yaitu ada aplikasinya. Saya akan bisa open di HP, aplikasi atau di laptop. Wah, luar biasa sekali ya Bapak ya. Salut dah buat Bapak. Jadi memang kita harus mengupgrade diri ya, agar pembelajaran ya berpusat pada siswa ya bisa tercapai ya, yang pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Jadi dengan memanfaatkan platform PMM ya. Oke, baik sekali Bapak. Kemudian nih Bapak, kira-kira nih siapa yang akan membantu Bapak dalam melaksanakan kegiatan rencana Bapak tadi? Oke, di sini saya akan pastinya berkolaborasi dengan teman, yaitu teman sejawat, yaitu rekan guru yang mengikuti nantinya pelatihan di PMM tersebut.
Oke. Jadi Bapak akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, Ya, sesama guru ya bersama Bapak guru, ya. ya. Bersama-sama mengikuti pelatihan Ya, di PNM. Oke, baik sekali Bapak. Kemudian kira-kira nih Bapak, kapan kira-kira waktu atau kapan ini rencana ini akan terlaksana? Kalau minggu ini sih belum. Kenapa seperti itu? Karena minggu ini jadi guru-guru masih akan membuat atau persiapan pengikutan nilai karena sudah selesai SAS ya. Iya. Jadi saya akan melaksanakan itu adalah secepatnya 2 minggu nanti. 2 minggu lagi. Iya. Oke. Jadi kira-kira 2 minggu lagi mungkin Bapak akan melakukan kegiatan PMM Iya, itu ya Bapak ya? kita buka bisa di HP. HP dengan aplikasi. Oke, baik sekali Bapak. Oke, jadi demikian kegiatan pasca observasi kita. Nah, pertanyaan terakhir nih Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan kegiatan pasca observasi ini? Oh itu, yang pastinya saya tambah lega sekali. Iya. Kenapa seperti itu? Karena di sini saya mengetahui banyak permasalahan pasti ada, banyak kurangan dan masukan harus saya lakukan nantinya. Oke, Jadi berarti masukan itu solusi saya ya? harus lakukan sehingga menjadi lebih baik daripada. Oke, jadi Bapak sudah menemukan solusi, Iya. jadi lega ya Bapak Lega ya? sekali sekarang, Sudah. plong sekali. Oke. Jadi Bapak, demikian pasca observasi kita, kita akhiri. Baik, demikian kegiatan pasca observasi kita. Berjumpa lagi di lain waktu. Salam Om Santi 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 Om.